Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu imamul wal amalu tabi'uhu. Yang artinya ilmu ataupun mengkaji itu imamnya amal, sedangkan amal adalah makmumnya. Dari sabda Rasulullah SAW di atas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan antara ilmu dan ibadah dalam mendapatkan amal ataupun pahala, yakni lebih banyak ilmu dalam mendapatkannya. Maka perbandingannya, ilmu mendapatkan 75% dari amal, sedangkan ibadah hanya mendapatkan 25% dari amal. Maka dari itu, mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita dalam mencari ilmu ataupun thalabul ilmi. Akan tetapi kita pun harus lebih waspada ketika kita thalabul ilmi ataupun mencari ilmu dari seorang guru, apalagi orang itu baru kita kenal. Walaupun yang diajarkan ataupun yang dibilang guru itu tentang ajaran-ajaran agama dan bahkan tentang larangan-larangan dan juga perintah-perintah Allah, tapi itu harus kita waspadai. Karena siapa tahu di balik kata dan ucapan guru tersebut memiliki tujuan ataupun maksud tertentu, seolah-olah yang dia ucapkan agar kita yakin dan percaya bahwa ilmu yang dia ajarkan itu benar-benar ilmu baik ataupun ilmu putih. Karena kita pun tidak tahu orang yang baru kita kenal ataupun guru yang baru kita kenali itu, siapa tahu orang itu adalah salah satu penganut ajaran yang menyesatkan ataupun dari golongan-golongan jin ataupun setan. Karena kita tidak tahu orang yang baru kita kenal ataupun guru yang baru kita kenal, siapa tahu mereka ataupun ajaran yang mereka ajarkan sumbernya dia ambil daripada jin ataupun setan. Ya, walaupun yang mereka bilang tentang larangan Allah ataupun perintah-perintah Allah, tidak perlu heran, karena yang namanya jin ataupun setan, mereka pun tahu tentang larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan juga tentang perintah-perintah yang Allah perintahkan. Maka tidak heran kalau yang mereka bicarakan tentang larangan dan juga tentang perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan ilmulah kita akan merasa takut untuk melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang di luar hukum syara ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ilmu terdapat suatu penalekan ataupun perjanjian khusus kepada hodam-hodam ataupun pendamping dari ilmu tersebut. Yang jelas kita sudah pasti akan menjalani ibadah-ibadah yang dikarenakan ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya, jika kita berilmu ataupun mendapatkan ilmu dari seseorang yang sumbernya dari Al-Quran, tentulah ilmu yang kita dapatkan ataupun yang kita pelajari itu selalu mengarah kepada hal-hal ibadah ataupun kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita tentunya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yahsyalaha min ibadihil ulama'u, yang artinya hanya hamba Allah yang berilmu saja yang dapat mempunyai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas seperti dalam firman Allah di atas tadi, Allah tidak menyebutkan orang-orang yang beribadah, tetapi Allah menyebutkan kepada orang-orang yang berilmu ataupun yang memiliki ilmu. Apakah seorang ahli ibadah mempunyai rasa takut kepada Allah? Jawabannya jelas mereka tidak akan merasa takut kepada Allah dengan ibadahnya, karena dia tidak mempunyai ilmu. Maka dikarenakan ilmulah kita akan tahu apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Serta kita akan tahu pula mengenai ancaman-ancaman Allah bagi yang melanggar perintahnya
yakni azab yang sangat pedih, serta siksaan alam kubur dan siksaan neraka. Dan bukankah hanya dengan ilmu kita akan mengetahui sifat-sifat keesaan Allah dan juga kebesarannya serta keagungannya dan juga kemakrifatannya dan juga ketauhidannya, kegagahan dan keperkasaannya tentunya. Bukankah dikarenakan ilmu kita akan bisa membedakan yang halal dan yang haram? Bukankah hanya dengan ilmu kita dapat mengetahui segala perbuatan-perbuatan yang sekiranya mengandung dosa ataupun pahala? Bukankah hanya karena ilmu kita akan mengetahui yang namanya hak waris surga dan yang mana hak waris neraka? Bukankah hanya dengan ilmu kita akan mengetahui yang mana alam dunia dan yang mana alam akhirat? Bukankah hanya dengan ilmu kita akan mengetahui untuk apa sebenarnya kita ini diciptakan? Apakah kurang cukup contoh-contoh di atas tersebut? Jika memang contoh-contoh di atas tersebut masih belum dimengerti, saya sarankan agar kamu berdiri di hadapan cermin dan lihat oleh kamu ada siapa di cermin tersebut. Berbahagialah wahai insan yang mempunyai ilmu. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu yalhamuhus su'ada'u wa yuhramuhul askiya'u, yang artinya bahwasanya ilmu itu diilhamkan kepada orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang ikhlas dan ridho, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak ridho dan tidak ikhlas. Sabdanya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Rok'ataini min rojulin alimin jahidin qalbahu khairun wa ahabbu ilaihi ajalla jalallahu min ibadatil muta'abidina illa akhirud duhri, yang artinya 2 rakaat dari seorang alim yang hatinya berilmu lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya orang-orang lain yang dilakukan sampai habis umur dunia, karena ibadah tanpa ilmu tidak bernilai ataupun nol besar di hadapan Allah. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah, kita dapat melihat betapa besar dan banyaknya pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Akan tetapi kita jangan berbangga dulu. Bila mempunyai ilmu, kita pun harus tahu kemana ilmu-ilmu tersebut akan kita bawa, dan dalam hal bagaimana ilmu-ilmu tersebut akan kita gunakan. Jadi bagi kita yang telah mempunyai ilmu, harus diamalkan kepada hal-hal yang baik ataupun berbuat amal ataupun ibadah kepada Allah tentunya. Sebab ada ancaman yang sangat hebat sekali dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, yaitu ancaman neraka jahanam ataupun neraka yang sangat pedih. Jika kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu dan sekarang kita harus mengejar ataupun mendapatkan ibadah-ibadahnya juga. Sebab dalam pembicaraan di atas tadi bukan berarti orang yang berilmu tidak perlu beribadah. Bukan seperti itu. Ibadah kan pasangannya daripada ilmu. Jadi kita pegang keduanya. Ibadah dan ilmu itu baru sempurna. Cuma yang lebih diperdalam adalah ilmu-ilmunya daripada ibadahnya. Sebab di mana ilmu tersebut makin dalam, sudah pasti ibadah kita pun semakin sempurna. Sebab kita sudah tahu dalil-dalilnya. Salah satu contoh seperti dalam sholat, dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat orang yang berilmu dengan sholat orang yang beribadah jelas sangat berbeda. Perbedaannya akan saya jelaskan. Tentunya saya kasih contoh seperti ini. Apabila kita menganggap sholat itu hanya sebagian kewajiban, maka kita akan terburu-buru menjalankannya dan tidak akan menikmati kehadiran Allah saat kita menjalankannya. Kita seharusnya menganggap sholat itu sebagian kondisi terbaik untuk kita mengadu segala keluh kesah dan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam sholat itu adalah waktu kita berbicara dengan Allah. Kita harus menganggap sholat itu
adalah pertemuan yang kita nantikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kita bercerita kepada Allah, dan anggaplah sholat itu sebagai kondisi yang terbaik untuk kita mengadu segala keluh kesah dan permasalahan yang kita alami. Kita dapat membayangkan ketika azan berkumandang, kita bayangkan seolah-olah Allah sedang melambai kepada kita dan mengajak kita untuk menghadap dan mendekat kepada Allah. Dan kita harus bisa membayangkan ketika di dalam sholat, ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, kita dapat melihat Allah tersenyum kepada kita dan Allah berbangga dengan kita. Lalu kita membaca takbir Allahu Akbar, dan lalu kita bayangkan ketika kita di dalam posisi ruku, Allah sedang menampung ataupun menahan badan kita sehingga kita tidak terjatuh ketika kita merasa diri kita lemah, tidak berdaya menghadapi berbagai cobaan ataupun ujian dari Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika ruku, kita merasakan kedamaian ketika kita diberi penopang oleh Allah agar kita lebih kuat. Lalu kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan bayangkan oleh kita ketika kita sujud, Allah mengalaskan kedua tangannya kepada kita, lalu Allah berbisik dengan lembut di kedua telinga kita, aku mencintaimu wahai hambaku yang soleh. Lalu kita membaca Allahu Akbar sambil bangun. Kita bayangkan ketika kita duduk di antara dua sujud, kita bayangkan Allah itu sedang berdiri di hadapan kita dengan gagah, lalu mengatakan kepada kita, aku tak akan diam apabila orang-orang mengusikmu. Lalu ketika kita menoleh ke kanan dan ke kiri, bersalam, memberi salam, bayangkan oleh kita Allah menjawab semua salam kita. Kalau di dalam sholat kita kita bisa membayangkan kehadiran Allah di hadapan kita ketika kita sholat. Anggap seperti kita berbicara kepada orang tua kita. Kita mengadu keluh kesah dan berbagai masalah yang kita alami kepada kedua orang tua kita. Dan orang tua kita memberikan saran ataupun pertolongan, bahkan memberikan bantuan dan kekuatan kepada kita. Kita anggap seperti itu di dalam sholat, bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Betapa nikmat di dalam sholat kalau kita sudah bisa membayangkan hal demikian. Maka kalau kita sudah bisa membayangkan hal demikian, kita tidak akan pernah mau meninggalkan ibadah sholat, karena kita akan merasa rugi jikalau kita meninggalkan sholat, karena kita sudah melewatkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Itulah salah satu contoh dalam ibadah sholat. Mungkin kalau kita seorang ahli ibadah, mungkin kita menjalankan sholat hanya berpikir kita menjalankan perintah Allah saja. Tapi kalau kita sebagai orang yang berilmu, maka sholat itu akan kita jadikan sebagai pertemuan antara manusia ataupun antara kita, seorang hamba, dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita akan merasakan kehadiran Allah tersebut. Salah satu contoh lagi, mungkin orang yang ahli ibadah hanya tahu ayat Bismillahirrahmanirrahim dan juga artinya saja. Tapi kalau kita sebagai orang yang berilmu, kita akan tahu arti dan makna dari ayat Bismillah tersebut. Saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari artinya saja kita sudah bisa menilai bagaimana kasih dan sayangnya Allah kepada hambanya. Saking sayangnya kepada kita manusia, walaupun banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, kecuali perbuatan musyrik ya, tapi masih saja dimaafkan ataupun diampuni oleh Allah apabila kita memohon ampunan. Seperti dalam firman-Nya, Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa yaghfir lakum junubakum, yang artinya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Maka dengan kita memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah berbuat kebaikan ataupun suatu hal yang baik. Padahal kalau kita lihat dengan mata batin yang jujur, segala kebaikan yang kita lakukan sebenarnya untuk kebaikan bagi diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Karena Allah sendiri tidak membutuhkan kebaikan dari kita, dan Allah pun tidak pernah membutuhkan apa-apa dari kita. Akan tetapi kitalah yang sebenarnya membutuhkan apa-apa dari Allah tersebut. Akan tetapi kebanyakan dari kita ini merasa sudah baik apabila kita sudah melakukan kebaikan atau sudah merasa telah menolong seseorang, yang akhirnya kita akan merasa bahwa diri kita sudah menjalani
apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, yang nantinya tanpa dia sadari akan timbul suatu pemikiran yang menurut kita bahwa perbuatan kita itu tentu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti akan timbul suatu kepuasan batin ataupun rasa bangga pada diri sendiri dikarenakan dia telah berbuat kebaikan. Padahal kebaikan ataupun perbuatan baik yang dia lakukan itu sebenarnya untuk dia sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Walaupun kebaikan dia itu untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan, itu sudah pasti akan tercetus di dalam hatinya bahwa dia telah melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Sedangkan kita berbuat kebaikan kepada seseorang dan diri kita menyadarinya atau mengakuinya bahwa kita telah berbuat baik ataupun melakukan hal-hal yang baik, itu namanya bukan kebaikan lagi. Sedangkan kebaikan itu sifatnya spontanitas ataupun refleks, jadi tak perlu dikira-kira. Jadi bila kita berbuat baik, lupakan saja. Jadi tidak perlu diingat-ingat bahwa kita telah menolong seseorang, sebab dengan kita mengingatnya saja itu sudah menghilangkan kewaspadaan bagi batin kita sendiri. Maka dari kelengahan ataupun hilangnya kewaspadaan batin tersebut akan timbul sesuatu yang tidak terduga, yaitu musyrik syir ataupun riya. Karena musyrik syir ini ataupun riya ini dia dapat masuk ke dalam niat baik seseorang, dan musyrik syir ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Kita dapat melihat betapa jauh perbedaan dengan perbuatan yang kita lakukan dengan sejatinya bismillah ataupun dengan pamor nur batin yang sangat tinggi, dengan pamor nur ikhlas yang yakin, seyakin-yakinnya dan seikhlas-ikhlasnya, tanpa mengungkit-ungkit ataupun tanpa mengingat-ingat perbuatan baik kita. Kaum muslimin dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang berbahagia, seperti dalam firman Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhajjirukumullahu nafsahu, yang artinya, dan Allah memberi ingatan agar kamu takut melakukan durhaka ataupun dosa kepada Allah. Maka sudah jelas dalam firman tersebut Allah menekankan bahwa kita harus takut kepadanya apabila kita melakukan perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, harus kita buktikan dengan segala perbuatan kita tentunya, yaitu mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah tentukan. Jika kita ditanya oleh seseorang tentang takut atau tidak kita kepada Allah, maka dengan segala kemunafikan kita akan menjawab, saya takut kepada Allah. Itu kan sudah jelas bahwa jawaban kita tadi pada dasarnya hanyalah ikut-ikutan saja, sama juga dengan membohongi hati sendiri. Sebab dari jawaban tersebut akan banyak sekali yang nantinya akan timbul suatu proses dari apa yang dinamakan riya ataupun pamrih, yang dengan sangat pedenya kita menjawab saya takut kepada Allah. Tujuannya agar si pendengar yang mendengarkan kita menaruh simpati dan hormat kepada kita ataupun salut kepada kita, dan biar kita dianggap sebagai orang yang alim ataupun orang yang baik. Sebab kalau kita menjawab bahwa saya tidak takut pada Allah, tentunya akan sebaliknya. Mereka yang mendengarkan tentu akan menganggap kita sebagai orang yang tidak baik, bahkan sebagai orang yang kurang ajar, yaitu orang yang bejat moralnya. Mengenai jawaban saya takut kepada Allah, menurut saya sebenarnya manusia atau kita pada umumnya akan takut ataupun merasa takut kepada manusia juga, bukan kepada Allah. Kesimpulannya bahwa kita ini sebenarnya tidak takut kepada Allah, akan tetapi takut kepada manusia juga, hanya dikarenakan suatu sebab ataupun sebab-sebab yang menguntungkan, maka kita akan mengatakan kita takut. Padahal mereka atau manusia mengatakan takut itu hanyalah untuk menutupi kebohongan-kebohongan dirinya. Apakah mereka manusia tidak sadar bahwa Allah itu maha mengetahui segala isi hati? Seperti dalam firman Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, yang artinya aku Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatimu. Jadi untuk apa sebenarnya kita ini berbohong atau tidak jujur? Maka dengan ketidakjujuran kita berarti kita telah membohongi Allah, membohongi manusia,
ataupun orang lain, dan juga membohongi diri sendiri. Jadi bukan orang lain saja yang kita bohongi, akan tetapi 3 kebohongan yang telah kita lakukan. Jadi hal yang paling penting ialah membersihkan diri dari segala kotoran, bukan keinginan untuk bersih, sebab keinginan untuk bersih saja tidak akan membuat kotoran itu lenyap. Maka apa yang dinamakan penyesalan dan tobat pun tidak akan ada apabila segala perbuatan kita itu disadari dengan sejatinya bismillah melalui pancaran kegaibannya daripada Nur Rahman Nur Rahim. Maka kalau kita menyadari segala perbuatan-perbuatan kita ini dengan asas ataupun dasar yang berdasarkan bismillah, maka segala perbuatan kita bukan lagi menjadi pelaksana daripada keinginan untuk mengejar dan memperoleh kesenangan, karena perbuatan yang didasari dengan bismillah tanpa ada pamrih ataupun ria, sehingga apapun yang menjadi akibat daripada perbuatan kita itu tidak akan menimbulkan penyesalan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bagi kita yang banyak melakukan dosa ataupun kemaksiatan, bertobatlah kepada Allah dengan sempurnanya tobat, yaitu tobat nasuha, dan hilangkan dalam pikiran kita bahwa masih banyak waktu bagi kita untuk bertobat. Sebab dengan kita mempunyai pikiran seperti itu, berarti kita menganggap bahwa diri kita akan lama matinya atau masih lama mati. Sedangkan urusan umur sifatnya gaib, hanya Allah saja yang mengetahuinya, sebab Dia Allah Maha mengetahui. Jadi dengan mempunyai anggapan bahwa umur kita masih panjang, itu berarti kita sudah melakukan dosa, yaitu dosa yang sangat besar, yakni musyrik zat, yaitu dosa yang tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab secara sadar maupun tidak sadar, kita sudah menganggap diri kita ini sebagai Tuhan, yaitu tahu akan umur kita sendiri. Sepertinya kita yang akan menentukan mati hidupnya seseorang. Apalagi kita berpikir kita ini masih muda, kita masih banyak waktu untuk bertobat, jadi tobat kita ditunda-tunda. Apakah kita tidak sadar bahwa hal-hal yang menyangkut masalah umur itu sifatnya gaib dan tidak terduga, serta tidak pilih-pilih bulu? Apakah kita sudah tua atau masih muda? Kalau memang sudah takdirnya, tentu kita tidak akan bisa mengelaknya. Walaupun kita lari ke lubang semut, tetap saja yang namanya kematian akan datang menjemput kita. Kalau kita mempunyai pikiran bahwa umur kita masih panjang ataupun umur kita masih muda, mana mungkin kita akan mati cepat. Kalau kita punya pikiran seperti itu, pikiran yang demikian benar-benar dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikutuk dan menjadi laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Naudzubillahi min dalik. Maka hilangkanlah pikiran seperti itu. Di dalam suatu riwayat dikatakan ada seorang penyair yang telah diwarisi Ismul Azam yang sangat tinggi sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bernama Syekh Abdul Khair At-Tainani. Beliau pewaris istighfar dan beliau sangat terkenal dengan kekaromahannya dan kemujizatan-mujizatannya. Beliau ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dia pernah mengucapkan suatu perkataan, tapi dalam bentuk syair. Di tengah-tengah kota dan di sekeliling beliau itu banyak sekali pemuda-pemuda Yahudi yang sedang bermabuk-mabukan ataupun bermaksiat. Dan akhirnya beliau bersyair untuk dirinya sendiri sambil tatapan matanya menerawang jauh ke depan. Inilah syairnya. Wa iyyakal muthomi'a wal amani pakam niyatin jalabat maniyatan, yang artinya janganlah engkau merasa umurmu masih panjang, karena banyak lamunan ataupun khayalan akan membawa ajal pada orang yang demikian. Padahal suara syekh ataupun penyair itu pelan ataupun lirih seperti orang yang bergumam, tapi di luar dugaan dengan sekonyong-konyongnya mereka para pemuda Yahudi yang tadinya terbius oleh kemaksiatan berserabutan dengan serentak menghampiri syekh tersebut sambil menangis dengan histeris sekali, seperti meraung-raung dan membentur-benturkan dahinya pada tanah seperti orang yang hilang ingatan. Dan terdengar ucapan-ucapan mereka bercampur suara tangisan. Mereka mengucapkan, "Wahai orang tua, saya menyesal, saya bertobat, saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan masa muda saya dalam kemaksiatan. Ampunilah saya orang tua." Maka pada akhirnya mereka para pemuda-pemuda Yahudi itu memohon untuk masuk Islam kepada beliau Syekh Abdul Khair At-Tainani. Dan akhirnya mereka yang berjumlah 33 orang itu menjadi murid kesayangannya daripada Syekh tersebut dan dibawa kemana saja ataupun merantau oleh Syekh tersebut agar mereka para muridnya mendapatkan jati diri
daripada kehidupan ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan seluruh anggota MK Al-Mukarramah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak waspada batinnya pasti akan terkecoh dalam masalah mati ataupun kematian, terkecoh oleh segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di depannya. Jadi pada dasarnya kita ini sebenarnya menghibur-hibur diri dan tidak mau melihat kenyataan di hadapan kita sendiri. Apalagi kenyataan tersebut sangat pahit, tidak menguntungkan bagi kita. Otomatis kita akan lari daripada tanggung jawab dari kenyataan-kenyataan tersebut. Mati atau kematian adalah suatu kenyataan atau fakta yang tidak bisa kita hindarkan. Manusia yang melarikan diri daripada kenyataan tentang kematian, berarti dia pun akan lari dari kenyataan tentang hidup dan kehidupan. Bukankah kita sebagai manusia, apabila kita sudah berani hidup menghadapi kehidupan ini, berarti kita harus berani pula menghadapi kematian. Akan tetapi, kenapa kalau kita lihat hari demi hari secara sadar maupun tidak sadar, pada dasarnya kita ini lebih menerima kenyataan hidup ataupun kehidupan daripada kenyataan mati ataupun kematian? Bukankah hidup dan kematian adalah suatu kewajaran, yaitu suatu pasangan yang amat serasi? Ada hidup pasti ada mati. Kita mau menerima kenyataan hidup dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, dengan segala kemewahan-kemewahannya, dan dengan segala keindahan-keindahannya, berarti kita pun harus mau menerima kenyataan mati dengan segala kesengsaraannya, dengan segala ketidakenakannya. Itu baru adil namanya. Bahkan Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi, yang artinya dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi kesimpulannya, hidup dan mati itu adalah semacam rasa manis dan rasa pahit. Tidak mungkin kita mengatakan makanan itu manis kalau kita belum mengenal rasa pahit. Jadi istilah manis itu tidak ada kalau tidak terdapat istilah pahit. Kita bisa merasakan rasa manis karena kita pernah merasakan rasa pahit. Begitu pula dengan kehidupan dan kematian. Tentunya kita tidak akan dibilang hidup kalau tidak ada yang mati. Begitulah sebaliknya. Hidup adalah wajib atau kewajiban. Mati pun adalah wajib ataupun kewajiban. Jadi kita mengenal hidup ataupun kehidupan, harus pula mengenal mati atau kematian. Jadi antara mati dan hidup adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia hanya sebagai pengisi atau pelengkap daripada isi-isi yang sudah ada. Maka apabila kematian sudah bersilaturahmi pada diri kita, ya kita harus terdiam dengan baik, tidak perlu menghindar, dan tidak ada satupun yang sanggup menghindar dari kematian itu sendiri. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'idza ja'a ajalukum la yastahiruna sya'atau wa la yastaqdimuna, yang artinya, maka apabila telah tiba waktunya kematian bagi mereka, tidaklah mereka para manusia dapat mengundurkannya barang sesaat pun juga, dan tidak pula mendahulukannya ataupun ingin cepat-cepat mati. Dalam firman-Nya lagi Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin ja'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernapas ataupun bernyawa pasti akan merasakan mati atau kematian. Dan dalam firman-Nya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kamu semua manusia berasal dari Dia Allah, dan kamu para manusia akan kembali kepadanya. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu takut akan mati ataupun kematian, tapi yang kita harus takutkan adalah bekalnya untuk menghadapi kematian itu. Apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadapi kematian? Pengertian bekal di sini bukan berarti harta benda ataupun makanan, akan tetapi niat hati dan amal ibadah kita yang akan menjadikan bekal dalam kematian tersebut. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yanjuru illa suwarikum walakin yanjuru illa qulubikum wa a'malikum, yang artinya
bahwasanya Allah tidak memandang akan rupa dan hartamu, tetapi Allah memandang akan niat hatimu dan amal ibadahmu. Perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Yang pertama, ahli ibadah, dia tidak mempunyai wadah untuk main di kebatinan. Karena seseorang yang ahli ibadah hanya punya pahala dari apa yang dia kerjakan dan tidak berkaromah. Sedangkan ahli ilmu, dia mempunyai wadah di batinnya. Karena didasari ya batinu, maka akan berpahala dari apa yang sudah ia kerjakan, yaitu suatu kebaikan, dan sudah pasti juga akan berkaromah. Intinya, ilmu batin itu adalah rahasia Allah yang dimasukkan ke dalam batin ataupun qalbu manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.